tentuin aja dulu 3 value kamu yang harus ada, yang ketika ada ini kamu merasa nyaman atau whole sepenuhnya. Tapi kalau nggak ada ini kamu merasa nggak nyaman atau kayak kalau ini terusik kamu itu kayak mau marah, jadi down, jadi sedih. Nah, tapi karena berhubung waktu, kita akan coba mulai. Ini ada beberapa teman-teman yang ada nanya ini, beberapa pertanyaan dari Cililisan. Nah, yang pertama kita mulai dari ada flowerroom.id ya. Nah, pertanyaannya, kalau passion kita enggak sejalan dengan orang tua, nah apakah kita harus benar-benar fight for it? Atau kita harus ikutin kemauan orang tua dan mengabaikan passion kita dengan alasan berbakti? Nah, gimana nih kalau dari Cililisan pendapatnya? Dari pertanyaan dari flowerroom.id. Ini pertanyaan yang berat sekali ya. Jadi kembali lagi ke value kita. Value kita dalam hidup itu apa? Kalau value itu artinya nilai-nilai hidup. Jadi waktu saya belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, kita itu diajarin ternyata yang ngedrive itu sebenarnya ada di piramid aku juga. Ada piramid yang lain lagi, Jordan. Piramid yang ini dari NLP sih, piramid yang ini. Aku share sedikit lagi ya. Nah, ini adalah apa sih yang meng-drive orang atau menuntun orang untuk bisa mencapai kesuksesan atau mencapai goals-nya mereka. Nah, values ini kan lumayan tinggi ya, values ya. Values itu adalah what is important. Apa yang paling penting untuk kamu. Kamu harus mengetahui yang ketiga atas ini, baru kamu bisa, ketika kamu sudah bisa tahu value kamu apa, yang kamu cari itu apa, value itu seolah-olah kayak purpose juga sih sebenarnya. Ketika kamu udah tahu value kamu apa dan purpose kamu apa, akan lebih gampang untuk kamu mencapai goal hidup kamu. Menentukan goal hidup kamu dulu nih. Jadi pertanyaannya tadi dari kawan kita tadi, itu saya rasa tergantung value kamu apa. Jadi pinter-pinterlah bicara dengan diri sendiri. Internal dialogue itu pinter banget. Bagaimana kita ngomong dengan diri kita sendiri. Tanya diri kita sendiri. Value itu biasanya nentuinnya begini. Sebutkan 3 hal yang paling penting bagi kamu. Apa sih yang paling penting? Maksudnya arti paling penting itu apa? Menurut aku arti paling penting itu adalah ketika ketiga hal ini kalau terusik, kamu itu akan sangat nggak nyaman jalanin hidup. Oke? Contoh value ya, contoh value biar teman-teman lebih ngerti lagi. Jadi boleh mulai bertanya sama diri sendiri dari sekarang. Value bisa berupa uang. Ada orang memang value-nya uang. Oke? Ada orang value-nya adalah family atau parents-nya dia atau anaknya dia. Ada orang value-nya adalah cinta. Ada, bucin itulah. Bucin. Ada orang value-nya adalah karirnya. Ada orang adalah kesehatannya. Ada orang adalah agamanya dia. Value-nya benar-benar spirituality-nya dia. Ada orang adalah compassion. Ada orang adalah kindness. Jadi ditentuin aja dulu 3 value kamu yang harus ada, yang ketika ada ini kamu merasa nyaman atau whole sepenuhnya. Tapi kalau nggak ada ini kamu merasa nggak nyaman atau kayak kalau ini terusik kamu itu kayak mau marah, jadi down, jadi sedih. Ada orang respect itu value-nya dia. Jadi ketika dia kan ada orang kayak gitu ya, ada orang yang gila hormat, kata orang gila hormat. Yang kalau misalnya dikit-dikit diganggu dia itu gengsian, suka marah-marah. Lu Hamia lu, kamu tahu nggak aku siapa? Ada orang kayak gitu kan. Iya. Mungkin value-nya adalah respect. Jadi ketika dia merasa tidak di-respect, dia mulai nggak bener karena dia merasa terusik gitu. Jadi kawan kita yang tadi value-nya terganggu. Jadi kawan kita yang tadi itu mungkin ditanya aja dulu passion-nya dia nih, misalnya siapa tadi namanya? Flowerroom.id nama akun. Oh ya udah, flower room ya. Flower room. Tanya sama diri sendiri aja mungkin. List down 3 value kamu misalnya. Jangan kebanyakan, nanti bingung juga kan, baru mulai kan. List down 3 value kamu.
value ini kamu kasih angka. Mana yang paling tinggi? Kalau memang orang tua kamu yang paling tinggi, ya udah kamu pilih orang tua kamu, tuh kan. Kalau misalnya passion kamu yang tadi misalnya hobinya flower room, mungkin kita bilang hobinya dia pengen buka toko bunga lah, kayaknya gitu. Iya. Kalau itu lebih tinggi, ya udah harus tentuin itu. Mungkin harus coba dikombinasikan karena pasti sebagian besar orang parents itu pasti salah satu value-nya mereka ya. Jadi jangan sempat yang parents ini juga nggak terusik. Tapi gimana dong kalau misalnya gara-gara kejar si flower ini saya juga jadi terusik value yang satunya lagi. Itulah ketika terjadinya conflict of values, bener nggak? Dicari tahu aja parentsnya. Jadi gini, ini triknya ya. Dicari tahu aja parentsnya kamu itu value-nya dia apa. Nah, misalnya value-nya dia adalah uang. Ya udah kamu jelasin ke dia, ke papa atau ke mama. Papa mama kan paham ya kalau misalnya cari uang itu penting. Terus tapi menurut aku sebenarnya pengen juga cari uang. Bagi saya cari uang itu penting, tapi ini juga komunikasi aja terbuka. Kalau misalnya mereka benar-benar gara-gara masalah mereka itu apa? Value dari mereka, apa value mereka yang terusik ketika flower room ingin bisnis sendiri misalnya. Value yang itu aja dibicarakan, cari jalan keluarnya sehingga value-nya mereka itu nggak terusik lagi gitu. Tapi menurut aku ya flower room ya, gimana pun orang tua itu kan pengen anaknya bahagia. Pasti value dari orang tua kamu adalah anak saya harus bahagia. Ya kamu bilang aja, kamu serang, kamu sentuh value yang satu itu. Papa mama saya kalau misalnya nggak kerja ini saya nggak bahagia loh gitu. Saya merasa saya frustrasi, saya stres kalau dipaksa begitu. Saya coba dulu deh begini. Sayang kalau misalnya saya nggak coba ini, saya kan masih bisa. Kalau memang saya gagal nanti saya balik deh ke perusahaan papa mama. Jadi sebenarnya ini kan hal yang pernah saya alami juga ya, Jordan. Tadi saya ada cerita, saya harus bantu papa saya berbisnis karena karena kemarin itu papa saya sempat sakit berat dan harus ada orang yang bantu dia ngurusin keuangannya. Jadi mau nggak mau saya bantu ya kan. Tapi ketika dia udah sembuh dan saya nggak happy, bener-bener nggak happy tiap hari karena itu bukan kerjaan yang saya sukai. Benar-benar nggak happy sampai sudah mempengaruhi kayak joy dan mental health aku. Jadi aku bicara terus terang sama papa aku, Pak, aku udah nggak bahagia, nggak happy banget. Setiap hari kerjain ini, setiap hari ketemu papa, tiap hari bawaannya cuman dimarah-marahi karena salah semua kerjaanku, Jordan. Jadi dimarahi. Memang nggak bakat kan di sana. Jadi ngomong terus terang karena aku tahu yang dia khawatirkan value-nya dia itu kan bisnis harus diterusin. Ya kan value-nya orang itu kan biasanya begitu, belief-nya mereka bisnis harus diterusin. Bener. Tapi kita harus ingat juga biasanya kan papa mama kan value-nya mereka itu kan pasti kebahagiaan anaknya ya. Mungkin kita remind mereka papa mama kan ingin kami bahagia. Baru dia mikir, oh iya ya, bisa jadi value-ku ini terusik ya kalau aku paksa anakku lanjutin bisnisnya. Yes. Itu berarti tetap kebahagiaan diri prioritas baru kebahagiaan orang lain ya. Kalau aku sih iya ya menurut aku, karena gimana kita bisa bahagiain orang lain kalau kita sendiri nggak bahagia. Iya benar setuju banget. Nah karena waktu sudah tidak memungkinkan, Cilisan kita boleh masuk ke closing nih. Jadi intinya apa sih saran untuk teman-teman kita semua mengenai passion, purpose, and perseverance ini? Yang aku pengen sampaikan ya itu ya, passion ya cari aja terus passion, purpose, dan perseverance. Dan untuk anak muda zaman sekarang terutama harus tahan banting, nggak ada jalan instan menuju sukses. Kalau kerja ya pokoknya yang di depan mata, misalnya ada kerja yang baik kayak kalian kerja di Capella itu kan beruntung banget ya menurut aku ya. Environment-nya udah bagus, dikasih training seperti ini, perusahaan investasi di kalian. Perusahaan investasi di kalian itu investasi untuk masa depan kalian. Dalam bentuk, jadi orang salah, kebanyakan orang ngerasa investasi itu hanya bentuk duit ya, enggak.
investasi di diri kita sendiri, di otak kita deh, di upgrade diri kita itu adalah investasi yang paling mahal karena kamu bawa seumur hidup. Duit bisa habis, tapi kalau investasi di sini nggak akan habis. Kamu bisa malah melipat gandakan kesempatan kamu untuk cari duit, bisa naik pangkat, bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Jadi menurut aku, ketika kamu lagi jenuh kerja atau jenuh cari jati diri, ngomong sama diri sendiri, value kamu itu apa, purpose kamu itu apa, kemudian cari aja purpose terus seperti yang Jordan lakukan, kayaknya udah bener banget. Purpose-nya adalah ketika orang bilang belajar dari Jordan, membuat dia jadi lebih motivasi, itu pasti bisa keeps kamu going. Iya. Biasanya ujung-ujungnya adalah ketika anak-anak di bawah kamu melihat mereka menjadi orang yang lebih baik, biasanya itu sudah lebih dari cukup sih untuk persevere mencapai untuk mengejar passion dan purpose-nya kamu. Bener. Oke, nah jadi luar biasa banget nih dari Cik Lisan udah sharing sama kita tentang passion, purpose, dan perseverance-nya seperti apa. Nah, kita harapkan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain ya. Dicari terus passion-nya, purpose-nya seperti apa, dan maintain terus perseverance-nya untuk capai target impian, mimpi dari teman-teman semuanya. Nah, baik yang bekerja di perusahaan ataupun di luar, tetap cari itu semua sesuai dengan saran dari Cik Lisan ya. Karena sebagai bukti bahwa nggak akan ada yang instan, nggak ada yang mudah, dan nggak akan mungkin kita bisa lakukan itu dalam waktu yang singkat. Pasti ada proses di baliknya, seperti cerita dari Cik Lisan juga. Nah, intinya, thank you banget Cik Lisan udah sharing gitu banyak dengan kita, pengalaman baru, pengetahuan baru kita udah dapat semuanya. Nah, harapannya semoga next, mana tahu ada kesempatan lagi kita akan berbicara dengan tema-tema lebih banyak lagi. Thank you Cik Lisan. Yes, thank you juga untuk semuanya. Stay positif. Yap. Salam satu hati, kita pamit terlebih dahulu ya. Bye all. Ingat untuk follow Instagram HRD CDN. Thank you, dan juga Instagram @delisanwijaya. Thank you. Thank you energi positifnya. Yuk. Yes, thank you.